Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan saya bahas mengenai dinamika yang merupakan bagian dari mekanika. Minggu lalu atau video sebelumnya itu kita sudah bahas mengenai kinematika yang di sana kita menemukan besaran-besaran seperti kecepatan, percepatan, pindahan gitu ya. Jadi kita meninjau benda, dia bergerak atau tidak, itu tanpa meninjau penyebabnya apa. Nah, untuk di dinamika kita meninjau penyebabnya apa, gitu. Kenapa benda itu bisa bergerak? Kenapa benda itu kecepatannya jadi berubah? Nah, gitu. Jadi dinamika itu kita tinjau penyebab benda bisa bergerak atau berubah kecepatan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi penyebab geraknya itu adalah namanya gaya. Gaya dari dulu nggak berubah. Istilahnya adalah gaya adalah tarik atau dorong, tarikan atau dorongan yang menyebabkan yang bekerja pada sebuah benda. Nah, gaya adalah besar vektor, makanya dia tergantung dengan arah. Kemudian gaya dibagi kedua, ada gaya sentuh dan tak sentuh. Jadi kalau gaya sentuh berarti harus menyentuh benda yang akan kita jadikan acuan. Nah, ini kan pegas gaya acuannya, kemudian ini ada gerobak sebagai acuan bergerak atau tidaknya, gitu ya. Nah, ini gayanya, lengannya. Ini adalah orang yang menarik, berarti orang yang memberikan gaya terhadap gerobak, gitu kan. Ini bola sebagai acuannya. Nah, ini penyebab geraknya adalah orang yang menendang. Kalau misalnya gaya yang tak sentuh, itu memang kebanyakan tidak terlihat. Seperti gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Ini adalah satuan gaya. Kalau dalam SI, satuannya adalah Newton. Jadi kalau Newton, itu satuannya adalah kilogram meter persegi kuadrat. Jadi, jika nanti di soal kamu menemukan satuan Newton, konsekuensinya adalah semua satuan harus diubah ke dalam satuan yang SI. Jadi kalau satuan untuk massa dalam kilogram, satuan panjang dalam meter, dan satuan waktu dalam second. Ada beberapa satuan lain seperti Guinness, pound gitu ya. Nah ini kalau misalnya mau ke SI, berarti kalian harus bisa konversi satuan. Dan itu udah dipelajari sebelumnya ya. Oke, ini yang terpenting dalam dinamika. Jadi yang terpenting adalah kalian harus bisa gambarkan gaya-gaya yang terjadi di acuannya gitu, atau biasanya disebut dengan free body diagram. Nah jadi kalau misalnya acuan kita adalah mobil berwarna putih ini, berarti kita bisa gambarkan gaya-gaya apa saja yang bekerja di mobil tersebut yang bisa menyebabkan benda bergerak ataukah diam, gitu kan? Nah, ada beberapa gaya yang sebaiknya kalian kuasai, yaitu yang pertama adalah gaya berat. Nah, kita harus tahu kapan kita harus menggambarkan gaya berat. Jadi gaya berat kita gambarkan saat benda itu punya massa. Coba dipikirkan ya, apakah ada benda yang tak bermassa? Nah, jadi kalau benda yang bermassa, maka harus kita gambarkan gaya berat. Gambarkannya kemana? Gaya berat adalah massa dikalikan gravitasi. Maka dia tergantung dengan gravitasi. Jadi arahnya itu adalah searah dengan gravitasi, yaitu ke bawah. Jadi bisa kita gambarkan dari pusat massanya ke arah bawah. Oke, kita udah tahu gaya berat akan kita gambarkan jika ada massa. Kemudian yang kedua adalah gaya normal. Kapan kita harus gambarkan gaya normal? Ya, jadi kita gambarkan gaya normal jika ada sentuhan atau ada gesekan dengan permukaan lain. Contohnya ini mobil, dia ada gesekan atau sentuhan dengan lantai atau jalan gitu ya. Nah, berarti mobil ini dia punya gaya normal. Kemudian kalau harus kita gambarkan, kita udah tahu nih ada permukaan. Jadi kita harus gambarkan mana? Nah, gambarnya adalah dia tegak lurus permukaan. Cara gampangnya sih, kalau saya biasanya bikin kotak terlebih dahulu. Jadi bikin kotak terlebih dahulu, kemudian tarik garis dari arah bidangnya. Nah, kalau misalnya gaya berat dia selalu mengarah ke bawah, kalau gaya normal enggak. Jadi dia tegak lurus terhadap permukaan. Jadi kalau misalnya permukaannya miring,
Kalau misal permukaannya miring, kemudian ini ada benda. Nah, ini benda pasti dia punya massa, kita gambarkan W-nya ke bawah ya. Nah, untuk gaya normalnya, karena permukaannya itu ini, bidang sentuhnya, maka kita bikin kotak di sini, kemudian tarik garis. Nah, inilah gaya normalnya. Jadi nggak selamanya kayak gini ya, kayak gambar mobil ya tersebut. Kalau misalnya kita punya lampu misalnya ya, lampu yang berada di atas dinding, di atas atap, kemudian kita gambarkan gaya-gayanya, lampu pasti punya massa, maka dia punya W, kemudian gaya normalnya kemana? Gaya normalnya kamu bikin kotak, kemudian tarik garis. Nah, berarti gaya normalnya ke bawah. Jadi tidak selamanya gaya normal itu mengarah ke atas. Kita kenal lagi dengan gaya lain. Ada gaya tegangan tali. Maksudnya di sini bukan harus tali ya. Jadi tegangan tali bisa juga tambang, bisa juga rantai, pokoknya yang bisa menarik benda tersebut. Nah, misalnya mobil ini ditarik dengan atau misalnya diderek gitu ya. Nah, juga sama itu ada tegangan tali. Nah, tegangan talinya ke arah kiri misalnya gitu. Kemudian ada gaya gesek. Gaya gesek itu akan ada jika ada permukaan. Nah, makanya nanti di gaya gesek dia ini gaya gesek saya simbolkan F seperti ini. Dia nanti ada hubungannya dengan gaya normal karena keduanya sama-sama dipengaruhi oleh permukaan. Nah, jadi karena keduanya dipengaruhi permukaan, makanya gaya gesek disandingkan dengan gaya normal. Cuman arahnya berbeda dengan gaya normal. Kalau gaya normal dia tegak lurus terhadap permukaan, kalau gaya gesek dia fungsinya untuk menghambat gerakan. Makanya kalau misalnya si mobil bergeraknya ke arah kiri, gitu ya, nah maka gaya geseknya dia harus menghambat mobil itu bergerak. Maka arah gaya geseknya adalah ke arah sana. Oke. Kemudian gaya tegas kita gambarkan jika ada tegasnya, gitu ya. Ini udah jelas. Nah, gaya berat, gaya normal, gaya tegangan tali, gaya tegas inilah sebagian besar dari gaya-gaya yang harus kita kuasai. Kapan kita harus gambarkan di dalam pribadi diagram. Next. Ini berat sama massa itu pasti beda ya. Kalau massa itu sepatas pindah, jadi dimanapun tempatnya massanya tetap begitu. Kemudian kamu punya 50 kg, pindah ke tempat lain jadi 30 kg. Enggak. Tapi kalau misalnya berat, itu mungkin saja berbeda karena berat dipengaruhi oleh lokasi, yaitu oleh gravitasi. Oke, saya akan bahas tentang hukum gerak. Hukum gerak yang dikemukakan oleh Newton. Ada 3 ya, jadi Newton mengemukakan hukum 1 Newton, 2 Newton, dan 3 Newton. Kemungkinan besar kalian juga sudah mengenal, biasanya mengenalnya rumusnya gitu ya. Oke, saya bahas satu-satu. Kemudian hukum 1 tentang apa? Nah, hukum 1 itu lebih kepada hukum kemalasan kalau saya bilang. Nah, dia lebih ke hukum kemalasan. Malas apa? Dia malas untuk merubah keadaan. Jadi kalau pengennya diam, ya diam aja. Kalau pengennya bergerak, ya pengennya gerak gitu aja, tapi tidak merubah kecepatan. Dengan kata lain, kecepatannya tetap. Nah, gitu. Jadi, hukum 1 Newton seperti apa? Nah, hukum 1 Newton, jika tidak ada gaya yang berada pada sebuah benda, ini bisa tidak ada atau bisa juga jumlah gayanya 0, maka keadaan gerak benda akan sama seperti semula. Jadi kalau diam ya diam, kalau gerak ya gerak. Kecuali kalau ada gaya eksternal padanya. Atau dengan kata lain, sebuah benda akan selamanya diam atau akan terus-menerus bergerak dengan kecepatan tetap. Ini yang saya bilang ya, jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja padanya. Oke. Hukum 1 disebut juga hukum kelembaman, kemudian disebut juga kerangka inersial. Jadi bahwa kecepatan adalah besaran yang relatif, dia bergantung dari kerangka acuan yang dipakai. Jadi tetap bergantung dari kerangka acuan. Kemudian ada gaya eksternal. Gaya eksternal itu berarti gaya yang berasal dari interaksi antara benda dengan lingkungan, atau yang menyebabkan benda itu bisa bergerak apakah tidak.
Oke, itu adalah hukum satu. Jadi hukum satu disebut juga hukum kelembaman atau hukum kelemalasan. Nah, hukum kedua apa? Hukum kedua itu akan ada istilah percepatan. Jadi bahwa hukum kedua adalah percepatan sebuah benda ternyata berbanding lurus. Percepatan berbanding lurus dengan gaya neto atau jumlah gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, dari sini maka kamu dapatlah bahwa F sama dengan M kali A gitu ya. Nah, itu dari sini. Jadi kalau saya bilang hukum dua Newton terjadi jika keadaannya sudah berubah. Kalau istilah saya udah move on lah, nggak gitu-gitu aja. Kalau misalnya dia awalnya diam jadi bergerak, awalnya kecepatannya 5 meter per second, kemudian jadi nambah atau jadi berkurang gitu. Jadi ada perubahan kecepatan di situ. Kalau ada perubahan kecepatan terhadap waktu, maka akan timbul yang namanya percepatan. Nah, makanya akan ada istilah percepatan di dalam hukum dua Newton. Nah, nanti hukum dua ini bisa dibagi-bagi tergantung dari sumbunya. Bisa Fx, Fy, dan Fz. Tergantung dari sumbunya ya. Ini ada tes konsep nih. Kita punya sebuah mobil melewati belokan, dia tidak mengubah laju. Dia tidak mengubah laju. Apakah terdapat gaya neto pada mobil tersebut ketika sedang melewati belokan? Gaya neto. Jumlah gaya. Terjadi kalau apa? Kalau ada percepatan ya. Jadi ini ada percepatannya ya. Lajunya tetap nih. Kalau laju apa ya? Dia skalar ya. Jadi nilainya aja yang tetap. Nah, meskipun di dalam belokan dan besarnya laju sama, coba kita lihat. Ini dia awalnya arahnya ke sana, kemudian berubah ya, arahnya berubah. Makanya saat dibelokkan, apakah ada gaya neto? Jawabannya iya. Karena arahnya berubah-ubah meskipun besarnya laju tetap. Oke, kita lanjutkan. Hukum ketiga. Hukum ketiga itu lebih kepada gaya aksi dan gaya reaksi yang dihasilkan oleh benda. Jika dua buah benda berinteraksi, nah jadi ini ada dua benda yang berinteraksi. Dua benda, F1 yang dikerjakan oleh benda 1 pada 2 adalah sama besar, tapi berlawanan dengan gaya F21 yang dikerjakan oleh benda 2 terhadap 1. Nah, contohnya ini, ada benda 1 terhadap 2, benda 2 terhadap 1. Tuh. Atau hukum 3 ini biasanya saya sebut dengan ini ya, contohnya jumlah gaya aksi itu akan sama dengan jumlah gaya reaksi, tapi perlawanan arah. Maksudnya minus. Nah, jumlah gaya aksi dan gaya reaksi ini contohnya adalah saat kamu melemparkan bola ke dinding. Jadi, apa yang diberikan oleh bola ke dinding, gitu kan, misalnya F-nya sama dengan 5 Newton, itu adalah aksi, akan sama yang dihasilkan oleh dinding ke bola, yaitu sama sebesar 5 Newton. Nggak mungkin bola ngasih ke dinding gayanya 5 Newton, terus dapatnya 500 Newton. Nah, itu harus dipertanyakan ya. Nah, jadi sama gayanya. Jadi F aksi akan sama dengan F reaksi, tapi berlawanan arah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah F aksi dan F reaksi akan saling menghilangkan? Jadi jawabannya tidak. Jadi F aksi itu tidak bisa dikurangi dengan F reaksi. Ya, kenapa? Karena benda yang berinteraksinya adalah dua atau asbabnya ada dua. Ini udah jelas ada dua benda yang berinteraksi. Jadi ini tidak akan saling menghilangkan. Maka dari itu, dalam dinamika ini yang terpenting adalah kamu harus bisa bedakan kapan kita pakai hukum 1 dan hukum 2 saja. Karena hukum 3 tidak kita masukkan ke dalam perhitungan. Gitu ya. Oke, kesimpulannya dalam dinamika, yang pertama harus bisa menggambarkan pribadi diagram.
gaya-gayanya. Kemudian yang kedua harus kita bedakan kapan kita pakai hukum satu dan kapan kita pakai hukum yang kedua. Oke, cukup jelas ya. Ya, di sini kita mau bahas contoh soal seorang anak menahan tali yang dihubungkan dengan kereta luncur sehingga kereta luncur tidak bergerak. Hati-hati, bila fisika itu sebenarnya tersirat ya. Nah, tidak bergerak. Ada yang tersirat juga. Tidak bergerak itu berarti menandakan bahwa dia hukum yang ke-1. Jika berat kereta luncur, kita diketahui aja. Diketahui hukum 1, kemudian berat kereta luncur 27 Newton, dan anggap tidak ada gesekan, ya berarti kita ngakutin ya, kalau ada istilah licin itu berarti tidak ada gesekan. Yang ditanyakan adalah tegangan tali dan gaya normal. Ya, untuk menjawabnya bagaimana? Untuk menjawabnya adalah kalian harus tahu hukum 1 atau 2, sekarang udah. Yang kedua adalah kita gambarkan gaya-gayanya. Nah, saya hati-hati, ini yang jadi acuan ada 2 ya, ada anak, ada juga kereta. Maka yang kita gambarkan gaya-gayanya adalah kereta saja, anaknya nggak usah, karena acuannya adalah kereta. Oke, kita gambarkan. Kereta punya massa, maka dia punya berat ke bawah. Kemudian kereta menyentuh permukaan, maka akan ada gaya normal. Karena tali ditarik oleh anak, maka akan ada gaya tegangan tali. Yang ini diharapkan bahwa kereta luncur tidak bergerak, baik di sumbu manapun, gitu ya. Nah, tahap selanjutnya adalah kamu membuat sumbu. Nah, kenapa saya ambil sumbunya seperti ini? Karena ada lebih banyak gaya yang nempel di sumbu tersebut. Kalau saya tulis ini sumbu Y, ini sumbu X. Oh, berarti di sumbu X ada gaya tegangan tali, di sumbu Y ada gaya normal. Gak masalah, nggak ada di sini, dan nempel. Tinggal kita proyeksikan. Kalau kamu menemukan W seperti ini, malah kita proyeksikan. Sudut 30 derajat ini sama dengan sudut yang ada di sini. Nah, kita proyeksikan terhadap sumbu Y dan juga terhadap sumbu X. Sumbu X. Nah, untuk memproyeksikannya, maka kita itu ya, kita ingat-ingat tentang trigonometri, sinus, kosinus, dan tangan. Tentang sudut ya. Nah, ini depan, ini samping, ini belakang. Nah, dalam trigonometri, sinus adalah depan per miring atau disingkat dengan demi. Cos adalah samping per miring atau singkatan sami. Ini desa. Nah, ini harus ingat. Ingat ya, kita dan matematika itu sangat berkaitan. Maka sumbu Y, ini WY itu adalah sampingnya. Sampingnya sudut yang dikatakan miring. Berarti samping miring adalah cos. Maka WY adalah W cos theta. Sedangkan X itu ini depan, berarti depan miring, juga dia adalah W sin theta. Oke, sekarang W sudah tidak ada masalah karena dia udah ada di sumbu Y dan sudah ada di sumbu X. Sekarang kita tinggal hitung apakah W tegangan tali dan gaya normal. Untuk mencari tegangan tali berarti kita tinjau di sumbu X. Jumlah gaya di sumbu X gitu ya, itu harus sama dengan 0 karena alasan hukum 1. Kita kesepakatan kanan atas positif, kiri bawah negatif, maka T positif dikurang WX atau W sin theta sama dengan 0. Maka T akan sama dengan W sin theta. Nanti tinggal dihitung, berarti 37 dikali setengah ya. Kemudian untuk mencari normalnya, itu adalah sigma FY akan sama dengan 0. N dikurang W cos theta sama dengan 0. Maka N-nya akan sama dengan W cos theta. Mungkin seperti ini sudah jelas ya. Kita lanjutkan. Biasanya sebenarnya sudah di slide, cuma saya ingin lebih step by step saja. Oke.
Selanjutnya, ini abaikan dulu. Ini ada sistem. Kemudian yang kita ketahui apakah dia hukum 1 atau hukum 2 gitu ya. Nah, sebelum kita menentukan dia hukum 1 atau hukum 2, kita gambarkan dulu gaya-gayanya. Ini dia punya massa keduanya. Saya tulis ini W3 karena dia 3 kg. Ini bebas ya, boleh WA, WB, W1, W2 boleh. Saya lebih enak seperti ini. Kemudian ini ada tegangan tali. T, saya tulisnya T saja, tidak ada T1, T2. Karena keduanya adalah tegangan tali yang sama. Nah, setelah kita lihat, ternyata gaya yang bekerja pada benda 3 kg dan 5 kg, gaya-gayanya sama aja, yaitu yang bekerja gaya berat dan gaya tegangan tali. Jadi, sekarang kita boleh bandingkan aja mana yang membuat sistem itu bergerak. Berarti kita bandingkan W3 dan W5. Jadi yang W3 adalah 3 dikali 10, itu 30 Newton yang menarik benda ke sini. Kemudian yang W5 adalah 50 Newton yang menarik benda ke bawah. Jadi yang menang yang 50 Newton ya. Maka kita bisa katakan bahwa sistem ini bergerak. Nah, 3 kg naik ke atas, sedangkan 5 kg dia turun ke bawah. Nah, kalau udah ketahuan kayak gini, ya udah pasti dia adalah hukum 2. Hukum 2 Newton. Ya, penyelesaiannya seperti apa? Kita bisa tinjau benda 1, tinjau benda 2, gitu ya. Tapi kalau saya biasanya pakai persamaan sigma F sama dengan sigma massa dikalikan dengan percepatan. Dengan konsep bahwa yang pertama adalah gaya yang dilibatkan adalah gaya yang ada pada arah percepatan atau arah gerak. Jadi mau itu berlawanan atau tidak, pokoknya yang ada pada arah gerak kita libatkan. Kemudian yang kedua, jika gaya itu searah dengan arah gerak, maka simbolnya positif. Tapi kalau berlawanan ya simbolnya negatif. Ya. Nah, ini harus dipegang. Nah, sekarang kita mulai. Kita lihat W3 arahnya ke bawah, itu ya. Berarti pada arah percepatan juga kan, arah kita ke atas bawah. Atas bawah ini juga atas bawah. Berarti W3 T, T yang ini, W5 itu semuanya dilibatkan. Sekarang kita tinggal tentukan mana yang positif, mana yang negatif. Oke, kita mulai dari W5 karena arahnya ke bawah. W5 di arahnya ke bawah, kebetulan arah berat yang 5 kg ke bawah. Maka W5 positif. Kemudian ketemu dengan T, arahnya berlawanan sama percepatan, maka dikurang T. Kemudian sebelah sini, T-nya searah dengan arah gerak, maka tambah T. Kemudian yang W3, itu dia berlawanan dengan arah gerak, dikurang W3. Ini saya nggak maksa kalian harus langsung pakai ini. Kalau lebih nyaman menggunakan tinjau benda 1, tinjau benda 2, itu tidak masalah. Saya tulis M-nya 3 kg dan M-nya 5. Kemudian yang bersisa adalah W5 dikurang W3 sama dengan M3 tambah M5 kali A. Makanya ini M5 kalau M3 kali gravitasi ya. Makanya di rumus-rumus yang biasanya beredar itu ada kalian nemu gini A, kalau mau nyari A ya udah M5 dikurang M3 dikali gravitasi dibagi M3 tambah M5 gitu. Nah, itu rumusnya ada. Maka dapatlah sini 5 dikurang 3 ditambah 5 kali 10. Jadi dapatnya adalah 20 per 8, hasilnya adalah 2,5 meter per second kuadrat. Hasilnya akan sama jika kalau tinjau benda. Ini juga sebenarnya awalnya dari tinjau benda sih. Nah, untuk mencari ya tegangan tali, mau nggak mau ke tinjau benda. Karena talinya sama, tegangan talinya sama, maka mau yang manapun harusnya tegangan talinya sama. Gaya tegangan talinya. Kalau saya misalnya tinjau benda yang 3 kg. Jadi jumlah gaya yang bekerja pada benda yang 3 kg, T-nya positif,
dikurang W3 sama dengan M3 kali A. T dikurang 30, 3 kali A-nya yang udah diketahui tadi. Maka T-nya adalah 37,5. Jadi, permasalahan ini bisa kita selesaikan. Kuncinya adalah kalian tahu dulu dia hukum berapa, hukum 1 atau 2, dan yang kedua adalah kalian harus tentukan free-body diagram. Oke, sekarang kita coba lihat soal yang selanjutnya. Dua buah benda bermassa 5 kg, dua D-nya 5 kg. Kalau seandainya permasalahannya kayak tadi gini, ya pasti sistem tidak akan bergerak. Karena massanya sama, yang menariknya ini 5, gitu kan, 50-50. Tapi ini benda dua agak beda nih bentuknya. Coba kita gambarkan dulu gayanya. Jadi jangan langsung simpulkan bahwa benda tidak akan bergerak. Coba kita gambarkan gayanya. Yang satu dia punya W, yang dua dia juga punya W. Ini ada tegangan tali, sama kayak tadi ya. Cuma bedanya untuk benda dua dia nyentuh permukaan. Kita gambarkan dia normal. Kalau bendanya miring seperti ini, maka kita proyeksikan kayak tadi. Nah, ini saya langsung saja. Kita punya ini W2 sin. Ini W2 cos. Nah, gitu. Maka yang kita bandingkan adalah gaya yang menyebabkan benda bisa gerak pada arah gerak. Yang ini berarti W1, sedangkan yang benda 2 yang kita bandingkan adalah dengan W2 sin theta. Yang kita bandingkan W1 dengan W2 sin theta. Manakah yang lebih besar? Ataukah sama? Nah, berarti W1 5 dikali 10 saja. Yang W2 sin adalah 5 dikali 10 kali sinus 37, yaitu 3/5. Jadinya 30 Newton. Nah, berarti jelas ya, W1 lebih besar daripada W2 sin. Makanya sistem akan bergerak ke sana. Nah, kemudian ini sistemnya bergerak. Berarti dia hukum 2. Hukum 2 Newton. Kita ambil kuncinya bahwa yang searah dengan arah gerak dia positif. Nah, berarti yang positif adalah W1. Saya tulis sigma A sama dengan sigma M kali A. Maka W1 dikurang T, kemudian ini searah ditambah T, ini dia berlawanan, kurang W2 sin theta. Jangan sampai kamu pakai W2 ini sama W2 cos. Berarti ya, dia tidak ada pada sumbu gerak atau pada arah gerak. Gitu. Jadi yang dilibatkan adalah yang ada pada arah gerak. Ini atas bawah, yang ini pada bidang saja. T dan W2 sin. Normal juga sama, nggak dipakai dalam perhitungan ini. Oh ya, lupa. Dia mengabaikan eksploitasi, dan kita menganggap bahwa lantainya licin, misalnya licin. Ini kita tambahkan M1 tambah M2 kali A. M1-nya 50, ini sudah kita hitung, 30, 5 tambah 5, 10 kali A. Maka A-nya adalah 20 per 10, atau 2 meter per second kuadrat. Nah, seperti itu. Untuk mencari tegangan talinya, tinjau benda lagi. Kalau saya lebih senang yang lebih sedikit gayanya. Nah, benda 1. Maka W dikurang T akan sama dengan M1 kali A. 50 dikurang T sama dengan 5 dikali 2 ya. Katanya adalah 40 Newton. Harusnya sama dengan gaya tegangan tali yang ada pada benda 2. Nah, ini kita mengabaikan efek rotasi dan tidak ada gaya gesek. Nah, kalau seandainya di dalam soal ada gaya gesek, maka yang kena gaya gesek adalah yang menyentuh permukaan, yaitu benda 2. Benda 1 sama, nggak ada gaya gesek. Jadi untuk benda 2 ada gaya geseknya. Ingatkan bahwa gaya gesek dia arahnya berlawanan dengan arah gerak. Jadi kalau benda 2 arahnya ke atas, berarti gaya gesek arahnya ke sana. Jadi dalam perhitungan nanti kalian tinggal tambahkan, ini tinggal dikurangi gaya gesek. Ya. Nah,
Untuk selanjutnya adalah kita akan bahas gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya hambat ya, hambatan. Gaya gesek juga ada dua. Ini gaya gesek sebanding gaya normal udah saya bahas tadi ya. Nah, gaya gesek ada dua, ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetik. Jadi gaya gesek itu ada dua, ada gaya gesek statis, ada juga yang kinetik. Jadi kalau yang statis itu kita gunakan, gitu ya, kita gunakan untuk menentukan apakah sistem bergerak atau tidak. Jadi ini belum pasti sistem bergerak atau tidak. Jadi kita tentukan dulu dengan gaya gesek statis. Jadi misalnya gini, akan berbeda gaya yang kita butuhkan untuk mendorong meja yang berada di atas aspal dan di atas lantai. Karena udah jelas kasarannya beda. Nah, saya itu ditunjukkan oleh koefisien gesek. Jadi, untuk menentukan apakah gaya kita cukup atau tidak, maka kita tentukan dulu gaya minimal. Atau disebut juga gaya statis itu untuk gaya minimal. Berapa sih yang harus kita butuhkan agar benda itu bergerak? Nah, untuk gaya gesek statis, namanya adalah mu dikali n. Mu itu koefisien gesek statis kali gaya normal. Dengan kinetik itu kita pakai kalau sudah jelas, sudah pasti bergerak. Nah, kalau sudah pasti bergerak, maka kita pakailah gaya gesek kinetik. Mu K dikali dengan normal. Jadi keduanya sama-sama mu kali normal, cuma bedanya koefisiennya saja. Oke, saya punya contoh. Ini ada benda yang 4 kg, kemudian ada benda yang 7 kg, keduanya dihubungkan dengan tali. Tapi bedanya yang satu berada di sebuah permukaan yang punya koefisien gesek, berarti kasa, yang satu lagi tidak. Gitu. Jadi menyelesaikan ini ya sama kayak tadi, kita gambarkan dulu gaya-gayanya. Ini punya W, 1/4, ini punya N, karena dia ada permukaan. Kemudian dia punya W lagi, W7. Kemudian ini punya T ya, ini punya T. Setelah kita gambarkan, kemudian kita tentukan apakah benda 7 kg ini sanggup atau cukup untuk menarik benda yang 4 kg. Itu dengan cara kita membandingkan gaya tariknya, yaitu kita bandingkan W7. Kita bandingkan W7 dengan gaya gesek statis dari yang 4 kg. Nah, gitu ya. W7 berarti ya udah pasti W7 adalah masa panjang gravitasi, ya berarti 7 kali 10 Newton. Kita bandingkan dengan Fs, gaya gesek statisnya adalah mu dikali normalnya punya 4 kg. Mu adalah 0,8 US ya, ini US, ini UK. Kali normal. Normalnya gimana kita tentukan? Normalnya bisa kita tentukan dengan cara melihat sumbu Y dari benda yang 4 kg. Nah, kita dapat sebanding ini. Bahwa sigma Fy sama dengan 0, jadi tidak ada gerak ya di sumbu Y-nya. Jadi N-nya akan sama dengan W4, yaitu 40. Jadi hasilnya adalah 32 Newton. Berarti gaya yang menarik benda tersebut lebih besar daripada gaya gesek statisnya. Maka bisa kita katakan bahwa sistem ini bergerak. Geraknya ke arah mana? Geraknya adalah yang 4 kilo ke kanan, kemudian yang ini ke bawah. Oke, jadi peran dari gaya gesek statis cukup sampai situ. Jadi hanya untuk menentukan apakah sistem bergerak atau tidak gitu. Nah, selanjutnya kalau udah tahu bergerak, maka untuk menyelesaikan mencari kecepatan, ya kita menggunakan sigma F sama dengan sebentar. Ini 100. Ya.
Maka kita tentukan menggunakan sigma F sama dengan MA. Sama dengan jumlah massa dikalikan percepatan. Sama kayak tadi, berarti W7 dikurang T ditambah T. Nah, karena dia bergerak, maka akan ada gaya gesek kinetik yang arahnya melawan. Nah, berarti ini. Dikurangi FK. Masalah N dan W, 4 itu tidak kita libatkan dalam penghitungan kecepatan karena tidak berada dalam arah geraknya. Ini 4 ditambah 7 kali A. 70 dikurangi. Boleh kita pisahkan dulu muka dikali N. 0,3 normalnya tadi 40 ya. Jadi 12 11A. 70 kurang 12 adalah 58 dibagi 11 jadinya percepatan. Tuh, kalau untuk mencetakkan tali sama saja. Caranya dengan yang tadi. Nah, nanti kalau dihitung dengan talinya adalah 32,9 Newton. Oke, baik. Nah, itu adalah penjelasan saya mengenai dinamika. Nah, ini ada beberapa soal, boleh dicoba, gitu ya. Nah, ini soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua dan sudah ada saya sertakan jawabannya. Kemudian soal yang ketiga, ini saya dapat dari soal SBMPTN tahun 2018, soal yang 4, kemudian soal yang kelima. Nah, saya mau bahas salah satu dari latihan ini. Saya akan bahas latihan yang keempat aja. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita gambarkan seperti tadi ya. Ini bagi diagramnya. Dan ini ada gaya normal. Agak miring. Kalau bisa ininya nggak miring gini ya. Tegak lurus ya. Yang 2. Yang 1. Kemudian kita punya F di sini. Gambar ulang saja. Ini F-nya. Kemudian membentuk sudut 45 derajat terhadap semua X. Maka kita dapat ini. Fx itu adalah F cos ya. Karena dia samping dan miring. Kemudian kita juga punya ini. Fy itu adalah F sin. Nah, kemudian saya tanya seperti apa ini tidak diketahui gaya gesek, maka anggapannya licin ya. Gitu. Ya sudah, karena ini menganggap bahwa benda bergerak dengan gayanya saya tentukan saja. Misalnya gayanya adalah 1 Newton. Nah, dari 1 Newton misalnya bisa menarik benda-benda ini, maka bisa kita hitung percepatannya. Caranya sama seperti tadi, sigma F kali A. Oh ya lupa, dengan talinya ya. Karena tali yang menghubungkan M1, M2 dan M2, M3 itu berbeda, maka saya namakan ini T12, ini T12, sedangkan ini T23, ini T23. Gitu ya. Jadi berbeda nanti hasilnya antara tegangan tali di benda 1 dan 2 dibandingkan dengan M2 dan M3 itu bakal beda. Oke. F, berarti kita pakainya F cos dikurang T23 ditambah T23. Sebenarnya ini juga nggak ditulis, nggak masalah ya. T12 saya saling menghilangkan itu M1 tambah M2 tambah M3 kali A. Ini coret. Oke. F-nya 100 kali cos 45 adalah setengah akar 2. Kita tambahkan 3 tambah 47 tambah 5 adalah 12. Ya, berarti ini 50 akar 2 per 12 ya. Itu adalah A-nya. Atau kita persempit lagi. Dibagi dengan 2 saja ya. 25 per 6 akar 2 meter per second kuadrat. Nah, untuk mencari T-nya, tinjau benda, gitu kan? Nah, untuk mencari T-nya kita tinjau benda. Kita tinjau benda, kalau saya kan lebih suka dengan yang terkait dengan gaya-gaya yang lebih sedikit. Nah, jadi untuk menentukan T12, ya saya pakainya M1 aja, karena yang dari T12 gitu, tanpa ada gaya yang lain. Maka sigma F sama dengan M1 kali A. Maka T12 udah bisa saya selesaikan. 3 dikali percepatannya adalah
25/6/2. Maka T12 nya adalah kecil saja menjadi 2 ya. Jadi 12,5 atau 25/2/2. Kemudian untuk yang T23-nya, saya tinjau benda yang kedua saja. Karena yang benda 3 lebih rumit ya kelihatannya. Berarti yang dua itu ini ada T12, kemudian kita sini T23. Sigma F-nya T23 dikurang T12 sama dengan M264 kali K-nya 25/6/2. Saya perkecil lagi, ini jadi 3 2. T23-nya kita cari. Yang sebelah sini ya. T23 dikurang T12-nya udah kita dapat 25/2/2. Kalau ada kalkulator lebih enak. 50/3/2. Maka T23-nya adalah 50/3/2 ditambah 25/2/2. Oke ya. Nah, ini saya akan hitung. Oke. Demikian penjelasan dari saya mengenai dinamika. Semoga bisa sedikit tercerahkan dan semoga ada kata tidak akan pernah puas dalam belajar sehingga kita terus mengkaji pembelajaran. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.